Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Mari yang masih ada di luar, saya mengundang kita masuk ke ruang ibadah. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Selamat pagi buat saudara sekalian yang menyaksikan di rumah-rumah dimanapun kalian berada. Saya mengucapkan selamat pagi, salam damai sejahtera. Biar berkat Tuhan pagi hari ini menyertai kita semua, dan kita semua boleh menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari saya mengajak kita semua, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur buat pagi hari ini, buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan buat kita semua pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Kami bersyukur buat segala yang Kau berikan buat kami, buat kesehatan, buat kekuatan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu. Bagi Engkau bersyukur Tuhan, kami memiliki Bapa yang baik Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Bapa yang selalu pelihara kami sampai saat ini Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh menikmati berkat Tuhan. Itu semua anugerah-Mu. Thank you Tuhan. Pagi ini kami memandang wajah-Mu Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu. Mari Tuhan, biar Engkau disenangkan dengan pujian kami pagi hari ini. Thank you Jesus, kami memuji-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau sebab Engkau layak terima pujian kami. Thank you Jesus Lord. Mari kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu kepadaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu kepadaku semakin nyata ku rasa.
selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kami menyembahmu, kami tinggikan namamu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan, we worship you. Thank you Lord, Kau layak terima pujian, Kau layak Tuhan. Kami menyembahmu, kami tinggikan namamu, kami muliakan namamu buat selamanya. Kebaikanmu Tuhan, kami memujimu, kami tinggikan namamu. Glory, glory, we bless you Lord, we bless you Lord. Kami muliakan namamu, Jesus my Lord. We bless you Lord, we bless you Lord. Bapa yang baik, Bapa yang setia. Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. We love you Lord, we love you Jesus. We love you Lord, we bless you Lord. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik Tuhan, Kau Bapa yang luar biasa Tuhan. Sungguh kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Kau memiliki Bapa yang baik, Kau memiliki Bapa yang mengerti setiap pergumulan, permasalahan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Firman berkata kalau Bapa yang jahat dia tahu memberi yang baik buat anak-anaknya, apalagi Bapa yang di surga. Engkau memberi yang terbaik buat kami semua anak-anakmu Tuhan. Kalau kami meminta Engkau memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun masalah, pergumulan, tantangan dalam kehidupan kami, kami percaya ada Bapa yang pelihara kami, Bapa yang selalu menyediakan apa yang kami perlukan dan kami yang butuhkan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau duduk diam, kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, biar firman Tuhan itu menjawab setiap kebutuhan kami yang mendengar. Waktu kami mendengar, ubah kami Tuhan, supaya kami bisa melakukan apa yang Kau mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara Tuhan. Berbicaralah Roh Kudus, Kau menerjemahkan setiap perkataan dari hamba-Mu, terjemahkan Tuhan buat setiap kami pribadi supaya kami mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Roh Kudus, Engkau berada bersama-sama kami. Engkau mengajar, menuntun kami ke dalam segala kebenaran. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amen, amen. You may be seated. Good morning everyone. So it's great to see you again in this church, the Church of the Living God. Oke. Kita akan teruskan serial preaching about be rooted.
we rooted and grow stronger in Christ. And now through prayer. So speaking of prayer, it's really interesting. Oh, I speak Indonesian. Sorry, I carry over there. That's why I speak English. Bicara tentang doa, sesuatu yang sangat menarik. Oleh sebab itulah, untuk Vision 2021, when we speak about rooted and grow stronger in Christ, so this is we go in through prayer. Kita sekarang mulai masuk ke dalam lewat doa. So what is doa? Apakah doa itu? What is prayer? Sesuatu hal yang sangat menarik sekali tentang doa ini. Tetapi mengapa kita bicara doa? Mengapa Tuhan itu menyembunyikan wajahnya untuk mendengarkan kita berdoa? Ya, jadi doa itu adalah sesuatu hal yang luar biasa karena Tuhan hanya bisa dihubungi. We can be connected with God just only through prayer. But kadang-kadang nggak nyampe doa kita. Benar kan? Kita rasakan seperti itu. Why? Ya, ini akan kita bongkar banyak hal, saudara, tentang supaya dalam masuk tahun 2021 ini kita menghadapi hal-hal yang sulit. The world is uncertain, tidak menentu keadaan dunia ini. Sekarang ini banyak yang chaos ya. Sudah menuju kedatangan Tuhan sudah begitu dekat sekali. Dan kita harus waspada dan berjaga-jaga. Nah, oleh sebab itulah kita coba lihat dulu, but why God hide his eyes to listen to prayer? Kenapa Tuhan menyembunyikan ya mukanya untuk mendengarkan orang berdoa? Oh, sorry, kok enggak ini ya. Ini sekarang. Thank you Pak Yakub. Ya. Oke. Apabila kamu menadakan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Ini kata Tuhan. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab, nah ini ada sebabnya. Sebab tanganmu penuh dengan darah, bicara penuh dengan darah, bicara tentang evil, bicara tentang kejahatan, bicara tentang sesuatu yang jahat. Tanganmu penuh darah, penuh kejahatan. Jadi kalau kita ada kejahatan, Tuhan tidak akan pernah dengar kita. Basuhlah, bersihkanlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah, nah ini, berbuat jahat, berhentilah. Bersihkanlah dirimu, basuhlah. Jadi kita harus menguduskan diri. Sebagai orang yang sudah mengenal Kristus. Terus lagi, Tuhan telah berfirman. Ya, ini Tuhan lagi berfirman lagi. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah, jadi ada, ya dikatakan bahwa waktu itu, karena ini kita melihat dari segi Old Testament. Ya. Jadi ini kita lihat dari pandangan-pandangan yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Ya. From the Old Testament perspective. So how God spoke to the people. Ya. Jadi karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada aku. See, the heart is far from me. The word is away from me. So therefore, our prayer is not God reply. Jadi nggak ada jawaban, ya God memalingkan mukanya. Karena hal-hal tersebut. Ya, ini dulu ya. Jadi, tapi saya nggak akan membedah ayat-ayat ini semua. Cuma ini sebagai perbandingan saja. Kenapa kita berdoa kadang-kadang mentok doa kita.
Ya, something on the wall over there, ada tembok tinggi yang rasanya mental kita berdoa. Nah, ini 3 hal ini kita bisa melihat bahwa itu yang membuat kadang-kadang kita berdoa tidak ada hasilnya. Ya, jadi karena apa? Tuhan melihat hati. Ya, God sees our heart. Datang cuma bibirnya, mulutnya. Kita datang seperti orang Farisi, datang beribadah, datang menyembah Tuhan, tapi cuma mulutnya aja. Hatinya jauh. Ya, their heart far from Him. Ya. Nah, kemudian we look on the New Testament, ya, dalam Perjanjian Baru. Yakobus 4 katakan, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu nggak berdoa. Jadi ada orang percaya, the believer, but they don't pray, nggak berdoa. Ini yang pertama. Ya. Kemudian kita melihat lagi, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Jadi berdoa, tapi nggak terima. Karena salah berdoa. Nah, saya gerak cepat saja karena ini cuma sebagai perbandingan saja. Nah, dikatakan, are these 3 things that happen to us? Apakah 3 hal ini terjadi dalam hidup kita, dalam kehidupan doa kita? Yang pertama, kita nggak berdoa. We do not ask. We do not pray. Karena ada orang-orang percaya tapi nggak pernah berdoa. Nah, ini yang membuat kadang-kadang, ya ini buat perbandingan ya. Nah, kita semoga saja ini nggak ada dalam kita. Yang kedua, berdoa tapi tidak menerima apa-apa. Nah, ini. Berdoa, tapi tidak menerima apa-apa. Waduh, Tuhan, saya sudah berdoa, nggak menerima apa-apa. Yang ketiga, salah berdoa. Ya, wrong motivation. We pray but wrong motivation. Nah, ini sekedar untuk pengetahuan, ya, just knowledge for us. Why we pray, we don't receive our prayer. Kenapa? Kita berdoa, kita nggak terima jawaban. Ya. Nah, sekarang ayo kita bedah pelan-pelan tentang doa. What is prayer? The Old Testament, ya, Perjanjian Lama, penuh dengan referensi tentang doa. Kalau saudara pelajari tentang buku Perjanjian Lama, berisi tentang doa. Banyak referensi tentang doa. Ya, umat Tuhan, speak to Him. Ya, berbicara kepada Dia, memanggil Dia. Ya, meminta kepada Dia. Dan menangis kepada Dia. Itu gambaran daripada doa. Saya nggak buka dalam kata Ibraninya, Hebrews word, supaya nggak habisin waktu juga karena ada banyak hal yang perlu kita lihat, saudara. Jadi itu yang ada dalam orang-orang Perjanjian Lama. Nah, kita mau pelajari supaya kita punya doa yang kuat. That we maintain our prayer, the strong prayer. Yeah. Prayer in the OT is an expression of personal relationship. Jadi dalam Perjanjian Lama itu, orang-orang Perjanjian Lama itu adalah sebuah ekspresi daripada hubungan pribadi. Doa adalah sebuah ekspresi hubungan pribadi. Sebuah tindakan hubungan pribadi. Ini doa. This relationship is initiated by God. Yang memberikan inisiasi ini adalah Tuhan sendiri. Who is recognized as creator and redeemer, yang sudah dikenal sebagai sang pencipta dan sang penebus. Ya. Jadi kita berdoa, basisnya itu dengan personal relationship, hubungan pribadi. Basisnya karena kita kenal Dia, Dia adalah kreator, Dia adalah pencipta itu, dan Dia adalah penebus kita, penebus jiwa kita. Ini yang pertama dulu. Jadi kita datang itu kepada siapa? Kita harus tahu identitas kita. Kita orang yang ditebus. Kita orang yang dicipta. Kita datang kepada pencipta kita, kepada penebus kita. Waktu kita berdosa, kita ditebus oleh Dia.
the core of the relationship, mutual commitment, is expressed in the Old Testament notion of covenant atau Old Testament concept of covenant. Nah, jadi basic daripada relationship kita, hubungan pribadi kita, personal relationship kita dengan Tuhan ini, basicnya kita lihat dari perspektif covenant, dari apa itu covenant, perjanjian. Kita ini umat perjanjian, amin. Ya. Ada banyak perjanjian ini di dalam, ini kita masih bicara perjanjian lama. Ya. Ada banyak perjanjian. Ada Noahic covenant, perjanjian Nuh. Perjanjian Nuh, kita melihat bahwa Tuhan berjanji kepada seluruh umat manusia. Ini covenant. Bahwa sejak saat itu, sejak air bah yang menghancurkan dunia, Tuhan tidak akan lagi menghukum dunia seperti yang dia lakukan. Dan dia kasih tanda, rainbow. With the rainbow. Dengan apa? Pelangi. Maka ketika hujan deras, dia lihat pelangi, dia stop hujan. Itu perjanjian. Ada banyak perjanjian dengan Abraham dan keturunannya. Nah, perjanjian-perjanjian ini yang jangan kita langgar. Yang terakhir, the new covenant with the blood of Christ. Ini perjanjian juga. Selama kita nggak melanggar perjanjian, seperti yang sering saya katakan, kita akan tetap di-cover oleh covenant itu. We will be covered by that covenant. Jadi ada perjanjian antara kita dengan Tuhan. Orang percaya, turunan Abraham, secara faith, secara iman, Israel rohani, kita punya perjanjian dengan Tuhan. Ya. Yang tadi saya katakan terakhir dekat dengan darah Yesus, kita ada perjanjian. Jadi kalau kita itu umat perjanjian, kita harus tempatkan, position yourself as the covenant people, sebagai umat perjanjian. Don't break the law, don't break the covenant. Jangan langgar perjanjiannya. Yang paling gampang perjanjian apa? Ya kalau sini yang umum itu orang nyewa rumah, umumnya nyewa apartemen. Mesti kita buat sign perjanjian. Bayarnya sekian, uang mukanya sekian. Kalau kamu nggak bayar, kamu akan diusir. Ini perjanjian. Jadi selama kita bayar ya kita nggak diusir. Benar nggak? Nah ini juga ada break covenant juga ini di sini. Kita sudah bayar bulan lalu. Nanti minggu depan kita katanya kita mesti move ke Kogera. Ini break covenant nih, tapi ya sudah lah, nggak apa-apa lah. Ini karena ada covenant sebetulnya nggak boleh dilanggar. Kita sama-sama pegang. Nah, bicara covenant, bicara tentang two parties agree each other. Jadi ada dua parties yang agree each other. Kita dengan Tuhan, Tuhan dengan kita. Engkau akan menjadi umatku, aku menjadi Allahmu. Ya, ini covenant. Jadi basis, dasar, elemen daripada our prayer, dasarnya itu dari covenant. Ini perspektif perjanjian lama. Ya. Karena kita mau berdoa, kita mau strengthen our faith to build in Him through prayer. Kita harus lihat sekarang doa itu apa, supaya kita lebih tekun lagi berdoa. Ya. Kalau kita tahu apa itu doa. Nah, kemudian as creator, ya, karena Dia adalah pencipta, God is known as the source of life. Tuhan itu sudah dikenal, Dia seorang pencipta, Dia dikenal sebagai yang memberikan kehidupan. Nah, jadi posisinya kan begini, kita berdoa kepada yang memberi kehidupan kepada kita. Ini posisinya. Nah, kemudian as redeemer, sebagai penebus, God act in history to provide His people in their need. Ya, dalam historinya sebagai redeemer, sebagai penebus, Dia itu bertanggung jawab dalam memelihara dan memberikan setiap kebutuhan kita. Nah, ini posisinya. Jadi kita berdoa, kita tahu, kita berdoa dengan our creator, we pray to our creator and to our redeemer. Nah, posisinya seperti ini. Jadi kita ini sebagai orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dicipta, yang sudah diberikan kehidupan. Nah, itu. Kemudian, while the Exodus is the main example of redemption, which God continued to act
on Israel's behalf. Nah, kita lihat ya, the exodus of the Israel from Egypt. Apa itu Exodus? Dikeluarkan dari perbudakan Mesir. Pemeliharaan Tuhan itu nyata sekali. Ini yang dikatakan di sini bahwa apa itu the main example of redemption. Jadi satu contoh saja yang saya berikan di sini adalah tentang He is our Redeemer. Dia adalah penebus kita. Jadi redemption, penebusan yang terjadi waktu itu adalah bagaimana Tuhan menebus mereka, membawa mereka ke tanah perjanjian, to the promised land. Dan selama mereka dibawa ke tanah perjanjian, mereka dipelihara. 40 tahun, 40 years in the desert, in the wilderness. Mereka dikasih makan manna every morning. Roti turun dari surga setiap pagi. Even sandal dan sepatunya 40 tahun, 40 years, tidak rusak. Mereka berjalan di lembah wilderness, di padang gurun yang ganas. Alkitab mencatat sandal dan sepatunya saja tidak rusak. Itu pemeliharaan Tuhan. Karena nggak ada toko sepatu di apa itu, di wilderness, di padang belantara. There is no shop, shoe shop or sandal shop. Dan Tuhan tahu itu. Di wilderness, if you go to Israel, saudara lihat bagaimana ganasnya padang gurun di sana. Nah, saya pernah nampak tilas apa itu perjalanan suku bangsa Israel itu dari Mesir sampai ke Mount Nebo. Ya, sampai Musa dikatakan, lihatlah itu, tapi kamu nggak bisa masuk. Jadi nampak tilas perjalanan itu, saudara. Ya, dari penyeberangan dari Egypt. Nah, saudara, betapa luar biasanya. Nah, doa kita dasarnya di situ. Ya. Bahwa Dia adalah apa itu our sustainer, Dia adalah our provider, dan Dia adalah yang selalu pelihara kita. Ya, ini penting sekali, karena kita berdoa itu kita tahu posisi kita itu siapa gitu loh. Dia itu siapa. Makanya dari ini jangan pernah takut lagi, jangan pernah khawatir lagi tentang hidup. Jadi karena apa? Perumpamaan bangsa Israel keluar itu adalah sama dengan kita. Kita dikeluarkan dari perbudakan dosa. Mereka di perbudakan Mesir. Itu bicara tentang kita yang sekarang ini, aplikasinya kita ini sekarang perbudakan dosa. Sama, janjinya dibawa ke tanah perjanjian, surga. Ya, mereka ke tanah Kanaan. Tetapi lihat berapa yang masuk ke sana. Even Musa pun yang nggak bisa masuk. Ya, karena kedegilan, kekerasan bangsa Israel yang selalu melawan terus membuat Musa akhirnya naik pitam juga. Nah, saudara, ini adalah pelajaran-pelajaran yang sangat-sangat bagus sekali yang perlu kita pelajari untuk meningkatkan doa kita. Move on. He is a God who save, and His people are able to depend on His involvement. Nah, jadi Dia adalah Allah yang menyelamatkan, dan umatnya bisa bergantung kepada involvement Tuhan, kepada keterlibatan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus yakin itu, bahwa Dia adalah Allah Sang Juru Selamat, yang selalu akan involve, akan terlibat dalam setiap masalah yang ada. Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Ini pegang baik-baik, saudara. Ini janji firman Tuhan sebagai orang-orang covenant. Supaya dalam doa ini yang akan kita geluti terus mulai hari-hari ini, kita menyadari dulu posisi kita dan Dia siapa gitu. Sangat penting sekali. Ya, it is appropriate then for God's people to depend completely on Him. See? Jadi sangatlah tepat sekali bahwa bagi umat Tuhan untuk bergantung sepenuhnya, komplit, bergantungnya penuh, nggak setengah-setengah, hanya kepada Tuhan. Karena kenapa kita bergantung penuh? Karena kita percaya bahwa Dialah the giver of life itu, Dialah pemberi hidup itu, Dialah penebus kita. Jadi ketergantungan kita itu di situ. Bisa ditangkap. Nah, jadi dasar basic doa kita itu kita lihat ambil dari sini. Kemudian
The Old Testament believer was dependent on God in everything. See? In everything. Dalam segala hal. Umat Tuhan dalam perjanjian lama itu bergantung penuh kepada Tuhan. Kepada pemeliharaannya. Kepada perlindungannya. Kepada pertolongannya. Jadi makanya di sini jangan kita berharap kepada manusia. Jangan. Akan mengecewakan. Jangan sekali-kali mengharapkan pertolongan dari manusia, dari pendeta, dari penginjil, dari guru, dari orang pintar. Nah, kita harus tahu, harus kenal siapa dia. Yeah, the Old Testament believer was dependent on God in everything, such as a little child is completely dependent on his or her parent. Jadi ketergantungan kita itu sama seperti seorang anak kecil yang bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Nah ini. Jadi kita seperti itu posisi kita. Dia adalah our father. Yohanes 1:12. Siapa yang percaya maka dikaruniai dia diangkat sebagai anak. Kita adalah anak. Kita harus tahu itu juga. Kita datang kepada Bapa kita dalam doa. Ya. Nah terus. Prayer such as the earnest request of a child who know her dependence. Jadi doa itu adalah is like the earnest request. Jadi satu permohonan yang tulus of a child, seperti seorang anak yang tahu, yang kenal her dependence. Kalau anak itu ya tahu. Nah, seperti ini kalau pagi kita kan punya cucu, ada 6 ini. Kalau pagi itu, dia sudah tahu, ya dia depend on my wife, ya kan, depend sama istri saya. Mau dikasih makan apa, mau ngasih minum apa, mereka percaya aja sudah. Ayo sini duduk. Dan mereka sudah depend seperti itu. Dia nggak lihat, ini nggak ada racunnya ya. Dia percaya bahwa ini adalah makanan. Kita kepada Tuhan sama seperti seorang anak kecil. To his or her dependence. Nah seperti itu posisinya. Nah ini penting sekali dalam doa ini supaya kita menyadari waktu kita berdoa, posisi kita tahu. Kepada siapa kita datang. Ya. Kemudian, prayer in the Old Testament is spontaneous expression. Jadi doa dalam perjanjian lama itu spontan. Ya, spontan, ekspresinya spontan. God can be approached at any time, in any place. Jadi spontan, nggak pakai rapalan, nggak pakai apa dulu, spontan aja. Itu doa. Apalagi nggak pakai liturgi, nggak pakai religious program. That is doa. Makanya doa itu personal relationship. Hubungan pribadi. Seperti anak kepada bapaknya. Anak pada bapak mesti harus pakai pakaian apa, mesti harus yang bagaimana gitu. Harus ada ritual dulu. Enggak, langsung aja, spontan. Lapar. Mama aku lapar. Mama aku haus. Lapar, haus, spontan dia. Enggak pakai mikir dulu apa nanti dikasih apa enggak ya. Ya kalau dikasih kalau enggak, kita biasa gitu, ngolah dulu kan. Diolah saudara. Saya berdoa ini bagaimana ya. Nanti apa ini. Tapi itu bagaimana ya. Banyak olahnya kita. Spontan. Amin. Ya spontan. Tuhan juga bisa didekati anytime. Can be approached at any time. And any place. Di mana saja. Therefore, prayer in the Old Testament is not a matter of ritual religion. Bukan ritual religion. Atau liturgi. Bukan ritual. It's not ritual religion. It's not liturgy. That is prayer. Prayer is a living, vital expression of relationship. See? Luar biasa. Nah inilah basic-basic yang harus kita ketahui. Karena kita dalam bulan-bulan ke depan ini terus kita akan masuk ke dalam doa lebih jauh. Ya. Kita ingat setiap tahun kita selalu ada doa 40 hari atau 21 hari. Nah bulan depan ini kita akan mulai masuk lagi doa 21 hari.
sebelum Easter. Ya. Kita akan berpuasa sama-sama dan berdoa sama-sama. Maka kita perlu Tuhan berikan kepada kita pengajaran tentang doa ini. Nah, in the New Testament, dalam perjanjian baru, the foundation element basic the Old Testament prayer are carried over into the New Testament. Jadi apa itu orang-orang in the New Testament, the foundation element basic to OT prayer. Jadi apa basic foundation yang ada dalam orang-orang perjanjian lama itu dibawa terus sampai masuk ke dalam perjanjian baru. Bahkan where they are given even richer expression, bahkan lebih riches lagi, lebih luas lagi ekspresinya di dalam doa orang-orang perjanjian baru. Ya. In the New Testament, prayer is related to the intimate relationship that the believer sustain with the Father, the Son, and the Holy Spirit. Bedanya. Orang perjanjian lama doanya hanya kepada Allah Bapa. Tapi orang perjanjian baru, Yesus mengajarkan kepada kita. Dia 100% God, but also ia 100% human being. Jadi dia 100% juga manusia. Waktu sebagai manusia, dia mengajarkan kepada kita bagaimana cara-cara, the way we should pray. Maka dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak seorang pun. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapa berani ngomong begitu? Kalau enggak Tuhan itu sendiri. Nah, tapi sebagai manusia dia mengajarkan kepada kita. Karena dia yang make us as the new creation. Jadi supaya kita semuanya serba baru. Dengan the way of life yang dia ajarkan. Jadi orang-orang yang dalam perjanjian baru, mereka berdoanya, intimasi relationship mereka itu sustain with the Father, with the Son, and the Holy Spirit. Jesus is seen as the key to that personal relationship. Jadi the key of the personal relationship, ya, kunci rahasia daripada hubungan pribadi ini ada dalam Kristus. With God that is central to prayer. Amen. Nah, each person of the Trinity is deeply involved in prayer. Jadi tiga pribadi ini involved dalam prayer. Wah, ini luar biasa, saudara. Saya ngomong begini aja sekarang Tuhan bukain. Roh Kudus ingatkan sama saya, Yohanes 17. Ini nggak ada tulis ini. Supaya mereka, Bapak, seperti engkau dan aku dalam engkau dalam aku. Dan aku berdoa supaya mereka semua ada di dalam kita. Dan kita dalam mereka. Ini. Saudara lihat nanti di rumah Yohanes 17. Seperti itu. Jadi, waktu kita masuk dalam personal relationship, hubungan keintiman itu, Tuhan ingin tiga pribadi itu ada dalam kita. Betapa dahsyatnya kalau tiga pribadi itu memenuhi kita. Amin. Makanya waktu tiga pribadi memenuhi kita, Elia ngomong, Elia manusia biasa, hujan berhenti, berhenti. 3,5 tahun kemudian katakan, hujan turun, turun. Alam pun akan tunduk. Waktu personal relationship itu nyata dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Elia manusia biasa dikatakan dalam Yakobus 4. Sama dengan kita. Tapi dia waktu dia berdoa, alam pun juga tunduk. Pelayanan kita pun juga berapa kali alam juga tunduk. Kita bisa melakukan karena He give us strength. Amin. NTT waktu itu hujan, kita perintahkan hujan turun, hujan turun. Membaptis 11 orang di Kelapa Beach, dihantam gelombang. Saya katakan, gelombang berhenti kau, berhenti. Saudara, semuanya itu adalah pekerjaan roh yang ada dalam kita. Ingat, kita ini punya potensi yang dari Tuhan. Minggu lalu atau 2 minggu lalu saya katakan itu. Potensi ini harus kita rilis.
Dan kita mulai mengadakan hubungan personal itu yang lebih dekat lagi kepada Dia. Sehingga waktu hubungan kita dekat dengan Dia, maka kita akan melihat perkara-perkara besar Tuhan ingin lakukan lewat hidup kita. Amin. Jadi sebagai orang percaya, bukan orang percaya yang asal-asalan saja, tapi benar-benar bermutu, benar-benar the extraordinary people of God. Dan itu bisa kita build up, kita bangun lewat sebuah doa. Tanpa doa, mungkinkah kita bisa melakukan? Saudara, kalau saudara pelajari banyak dari orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Satu aja contoh, Bapak Reformasi, Dr. Martin Luther, tahun 1500 sekian. Dia seorang yang membuat satu terobosan tentang kekristenan. Dia mengatakan, kalau aku tidak menghabiskan 3 jam pertamaku pagi hari itu untuk berdoa, aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Jadi, istilahnya, kalau aku tidak berdoa dulu dan menghabiskan waktuku dengan Tuhan, aku mau melakukan apa? Aku tidak akan tahu apa yang aku lakukan. Itu. Berarti apa? Ada ketergantungan itu. Nah, waktu kita berdoa itu otomatis dong. Orang yang mau berdoa itu pasti orang akan punya kerendahan hati dia. Kalau nggak mungkin dia boro-boro mau berdoa. Orang yang tinggi hati itu cuma melihat dirinya aja. Nggak ada kerendahan hati. Tapi orang yang mau berdoa ada orang yang punya kerendahan hati. Dia berdoa dan Tuhan melihat hati. Makanya tadi dikatakan ada banyak orang berdoa, cuma lipnya saja yang berdoa. Cuma mautnya saja tadi yang kita buka sudah. Tapi hatinya sesungguhnya tidak melekat dengan Dia. Hatinya tidak tertuju kepada Dia. Nah itu. Jadi saudara, apa yang akan aku lakukan? Tanpa doa aku tidak akan tahu apa yang harus aku lakukan. Bisa-bisa aku akan miss, aku akan nyasar, aku akan salah langkah. Nah, kita melihat Yesus. Seperti tadi saya katakan, dia 100% God, but also 100% human being. Manusia biasa juga 100% dia. Di sini pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ngapain? Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus bangun pagi-pagi, berdoa. Coba aja kita renungkan. Perlukah Yesus bangun untuk berdoa? Perlu. Karena waktu itu dia sebagai manusia, dia harus bisa humble. Dia harus bisa merendahkan diri. Dia harus mencari hadirat Bapa. Dia harus menemukan itu. Lukas 6 menulis, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Lihat, waktunya banyak dia gunakan. Ya memang dia banyak pelayanan, tetapi banyak berdoa juga. Bahkan dalam terjemahan New American Standard Bible, the whole night, seluruh malam itu, sepanjang malam itu, mulai matahari terbenam sampai matahari bersinar, dia berdoa. Yesus menghabiskan waktunya semalam-malaman berdoa. Kalau tidak, apakah dia kuat menghadapi sebagai manusia ya tantangan hidup? Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa.
That is, prayer is important. Prayer is urgent for us. Satu kebutuhan yang tidak bisa kita hindari. Prayer. Kalau ingin kita be rooted and grow stronger in Christ, kita mau build lewat doa. Kita bangun lewat doa. Karena doa bicara relationship personal. Ini yang saya katakan dari minggu sebelumnya. Kita mau maju, kita mau hebat, kita mau dipakai Tuhan, personal dengan Dia. Tidak bergantung kepada manusia, tidak bergantung kepada pendeta, tidak bergantung kepada penginjil besar. Nah, tidak. 5 jabatan hanya pelengkap. Saya ulangi lagi, 5 jabatan diberikan Tuhan untuk memperlengkapi. Seperti sekarang ini, memperlengkapi. Tapi masalah mau maju, mau enggak, tergantung masing-masing. Amin. Tergantung masing-masing. Kita ini mau enggak build up relationship? Mau enggak kita mendekat kepada Tuhan? Mau enggak kita bahwa kita tahu, kita sadar Dia adalah kreator kita, Dia adalah our redeemer? Mau enggak kita datang mendekat kepada Dia? Mau enggak kita merendahkan hati dan membangun satu relationship dengan Dia? Sehingga ketika kita membangun relationship itu, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Saya menulis renungan, saudara, tiap pagi. Tanya istri saya, ini ada. Saya coba build. Makanya sekarang besok ya, saya build sekarang. Nggak bisa. Saya coba build up. Sekarang saya harus bangun pagi-pagi. Maksud saya kadang-kadang saya, nggak bisa bangun agak siang-siang gitu. Nggak bisa. Nggak nyantol sama sekali. Nggak tahu. Tapi kalau sudah pagi saudara, sudah berdoa. Tahu-tahu tiba-tiba push, keluar begitu saja. Dan begitu isi nulis itu. Makanya kadang-kadang saudara, saya mesti habiskan paling nggak 2 jam. 3 jam sampai kadang-kadang 4 jam. Cuma berapa paragraf aja. Tetapi itu terus keingat terus. Jadi live hidup saudara. Dan itu lewat doa. Lewat satu humbleness, humility di hadapan Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau nggak tahu. Apa yang mau saya tulis? Apa yang mau saya kirimkan? Ini Sabtu, 2 Sabtu ini saya nggak kirim. Sabtu Minggu saya coba nggak kirim. Waduh, tanya. Beberapa pendeta tanya sama saya yang dari luar Australia. Pak, saya belum dikirim hari ini, Pak. Mana, Pak? Senin aja, Pak. Nguras tenaga juga. Tapi luar biasa Tuhan itu. Dan ini dari build up relationship. Kita mau grow, saya mau grow. Saya nggak bisa bergantung kepada dosen saya. Nah, dia punya hanya untuk memperlengkapi pengetahuan saya, tapi spiritual is between you and him, between dia dengan kita. Nggak ada hubungannya dengan siapa-siapa, nggak ada. Mau maju nggak maju, mau luar biasa nggak bisa, between pribadi dengan dia. That's all. Tuhan yang memberi pertumbuhan kepada kita. Amin. Yang lainnya mungkin menabur, menyiram. Tapi yang membawa pertumbuhan Tuhan. Kalau nggak bertumbuh, ya salahin siapa? Salah Tuhan apa salah kita? Ya salah kita. Kenapa nggak bertumbuh? Karena kita tadi itu mungkin kita nggak berdoa. Mungkin kita berdoa dengan wrong motivation. Ya. Sehingga kita nggak dapat apa-apa. Tapi sesungguhnya Tuhan itu luar biasa. Amin. Luar biasa saudara. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Karena doa ini masuk dalam hati Tuhan. Sehingga waktu kita masuk dan kita sudah membangun satu personal relationship, maka sesuatu, saudara, banyak sekali revelation yang Tuhan berikan. Yang namanya damai dan sukacita itu pasti. Sehingga menghilangkan segala kekhawatiran, ketakutan, worriness, fearness, itu akan will be away. When we come closer to Him and build personal relationship with Him. Dahsyat sekali.
Saya masih ingat, saya ini kan gila doa. Ya saya bisa berdiri sekarang juga karena doa, saudara. Ya, habis waktu saya tiap hari tanya isi saya, 3 jam tiap malam saya berdoa. 2,5 jam, 3 jam, 3,5 jam, kayak orang gila berdoa. Sehingga membuka banyak hal yang luar biasa. Dan itu saya bawa sebagai habit bekerja, even nyetir mobil, tetap buat hubungan. Satu kali saudara, saya nggak tahu dalam pekerjaan, dan saya bekerja ada 21 orang dari 18 suku bangsa. Saya masih ingat sekali. 1 orang dari South America. Saya lagi bekerja, tapi saya nyembah Tuhan. Nah, makanya tadi katakan kan, anytime, any place. Nggak perlu liturgi berdoa itu. Jadi waktu menyembah Tuhan, orang itu rupanya memperhatikan saya. Kemudian dia mendekati saya. Dia juga orang baru, jadi saya nggak begitu kenal baik. Brother, may I say to you? Oh yes. I saw from that set that your face look different. Dia ngomong, this is shining around you. What happened, brother? Oh, I don't know. Nothing happened to me. Are you praying? Are you worshiping God? How do you know? Because I'm Christian too. I'm a worshiper. Itu. Dan dia melihat itu, saudara. Nah, inilah yang saya rasa Yesus juga seperti itu juga. Jadi waktu kita membuat relationship, it doesn't matter at any time, at any place. Jadi bukan liturgi doa, tapi anytime. Seperti kita anak kecil datang kepada Bapa, di situ hadirat Tuhan turun, sesuatu yang luar biasa, saudara. Sudah kita akan punya lagi rasanya khawatir, takut akan hidup, takut akan masa depan, takut akan pekerjaan, takut akan kalau itu masih ada karena kita nggak berdoa, nggak suka berdoa, takut akan apapun juga, takut akan masa depan kita dan segalanya. Come on, church. Waktunya bagi kita untuk bangkit pada hari-hari ini. Saya tadi sudah berikan gambaran basic apa itu prayer. Supaya dalam minggu-minggu terus sampai Easter kita akan menjadi orang-orang yang kuat lewat doa. Amin. 2 minggu lagi, hari Sabtu sebelum minggunya Perjamuan Kudus, saya akan ajak para pelayan juga dan siapa yang mau berdoa untuk bisa berdoa nanti di rumah saya. Nah, saya rasa itu saudara, karena waktunya saya sudah 40 menit lebih saya bicara. Nggak kerasa saudara, masih banyak hal yang ingin saya bukakan, tapi kita akan lanjutkan lagi minggu-minggu, bulan-bulan berikutnya. Ya, musician dan singer, please come up. Kita nyanyikan Give Thanks to the Holy One. Kita mengucap syukur kepada Dia karena Dia yang sudah begitu luar biasa dalam hidup ini, yang memberikan kepada kita. He is our source of life. He is our provider. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau panggil Rosa, jalan-jalankan anaknya. Sekalian Eden juga panggil. His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has
Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Anak-anak tidak dibaptis, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Dan mari saudara, kita katakan kita mau menyerahkan, karena gereja adalah keluarga. Kita serahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Father, we thank you Lord for everything, your purpose, your will, especially for Gary and Rosa with their children, Lord. That today, Lord, they dedicate their children to you because they realize without you, hard for them how to teach these children, Lord, with the condition of the world. They realize that they need you, that with of your wisdom, so they can teach their children. So therefore, Lord, this morning I lay my hand upon Liam and also upon Aidan, that your blessing will be with these children. As your word says, be fruitful and multiply. Lord, they are now fulfilling your word. They are fruitful and multiply with the presence of Liam and also Aidan. And Lord, let these children will become glory for you, become a blessing to others nation. Lord, I pray that is the promise. That's why you brought us to this country, to come to this city, because you will do a great thing, and especially Lord, to these children, Liam and also Aidan. After I dedicate it to you, Lord, so you will look after them. You will care to them, and no evil spirit, no one, no anything can touch them. And by the name of Jesus, like the blessing is coming right now, and also the wisdom, the passion, the heart of the father and the heart of the mother, your heart will be filled to Gary and Rosa in the name of Jesus. And bless this family, Lord. Bless the family and use this family for your glory in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Makasih Tuhan. Saya minta Pak Riki untuk bisa berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan, di mana kami disadarkan, diingatkan dan diajarkan agar kami selalu memiliki hati dan kerinduan untuk berdoa. Karena lewat doa kami akan mampu melewati setiap tantangan dalam kehidupan, setiap cobaan, setiap permasalahan, badai cobaan dan gelombang, kami akan mampu lewati semuanya itu karena doa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkau berkati Bapak Gembala Tuhan, yang sudah Engkau pakai begitu dasar dan luar biasa. Terus Engkau pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati segala sesuatu, segala kebutuhan dalam keluarganya. Berkati Ibu Gembala, berkati anak-anak, berkati cucu-cucunya. Semuanya Tuhan Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga akan memberikan persembahan. Berikan persembahan kami Tuhan. Berkati tangan kami, hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Thanks for the offering. Saudara, minggu depan sekali lagi saya umumkan kita akan ibadah di Kogarah, di Council Building, di School of Art. Sama hospital cuma 2 blok aja. Parkir di jalan banyak, free parking. Ya memang ada rumah sakit di situ, tapi kalau pagi saya rasa juga sepi hari Minggu. Itu di corner Queens Avenue and Bones Road and Queens Avenue. Jadi